Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Pada malam hari ini saya kembali bersama ibu saya. Jadi pada malam hari ini ibu saya akan kembali bercerita tentang kejadian misteri yang pernah beliau ketahui. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh ibu saya, tonton video saya sampai selesai. Nah teman-teman, jadi pada malam hari ini ibu saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kota Jambi. Nah, jadi kisah ini sangat menarik dikarenakan satu keluarga yang anaknya pada saat itu perempuan semua kena guna-guna yang bernama Sentung Belalo. Buat cerita selanjutnya, mari kita dengarkan penuturan dari ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan kisah di daerah Jambi, di suatu kampung yang ada di daerah kota Jambi, di begitu pelosok sih, masih inilah dari Jambi, nggak begitu jauh. Kisah kembang desa. Itu di kampung itu satu keluarga itu 4 orang, dia 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki. Itu boleh dikatakan bunga desa. Satu keluarga itu cantik semua, kecuali ada yang satu tuh yang kurang cantik lah gitu. Dan keluarga ini masih ada hubungan keluarga sama saya. Dalam satu keluarga itu 4 orang perempuan, 1 laki-laki. Sebut saja yang anak pertama itu namanya Siti. Yang bernama Siti itu cantiknya luar biasa. Orangnya tinggi, semampai, rambut keriting, kayak peranakan Arab gitu. Dalam keluarga itu yang paling cantik tuh dia paling cantik lah gitu. Anak pertama. Jadi orang tuanya itu ya biasalah orang di kampung berkebun, bertani, bersawah gitu. Dia pun juga begitu anak-anaknya pada. Kan kalau zaman-zaman dulu orang-orang itu kalau kemana-mana itu nggak pernah mengeluarkan muka kalau jalan, selalu pakai kain sarung. Dia kan pakai sarung, pakai kebaya tuh, kalau nggak pakai kebaya pakai baju buntung segini. Itu muka itu selalu ditutupin pakai sarung, mau kemana pun dia tuh harus pakai sarung 2, satu dipakai, satu buat tutup badan, tutup muka gitu. Ya namanya orang cantik ya tetap aja cantik gitu kan. Itu yang nama Siti itu kalau pagi bantuin orang tuanya ke kebun, ke sawah gitu. Kalau yang adik-adik itu pasti nggak begitu gede-gede banget belum gitu kan. Yang kecil sekali itu kita sebut aja Muhammad gitu. Yang cowok itu paling kecil paling sekitar umur 11-12 tahun lah baru gitu kan. Jadi orang tuanya tuh di kebun ke sawah gitu. Yang 3 tuh biasanya yang perempuan yang 3 biasanya masih di rumah gitu. Itu ngaji pintar, suaranya enak gitu kan. Jadi kalau malam tuh di rumahnya tuh orang ngaji, belajar ngaji gitu kan. Dia ngajarin ngaji. Ya orangnya baik gitu. Cuma salah mulutnya gitu. Kalau ngomong sama orang selalu kasar gitu kan. Jadi kalau ibaratnya kalau perempuan yang cukup dewasa lah gitu kan. Jadi dilamar orang beberapa kali dilamar gitu, dia nggak mau gitu kan. Jadi ada satu hari orang tuanya ini lagi ke kebun, ada orang yang datang gitu kan, datang ke rumah gitu kan.
pas dia nggak kemana-mana tuh, masih di rumah gitu, lagi sibuk bebenah, masak gitu. Jadi laki-laki tadi datang namu, kan kalau orang sana kan memang kalau di daerah kampung itu kalau zaman dulu kan yuk emang ketat banget kan, kalau nggak ada orang tua nggak boleh terima tamu laki-laki gitu kan. Apalagi di daerah kampung itu memang terkenal fanatik banget dengan agama gitu kan. Anak perempuannya aja jarang boleh keluar itu kalau nggak pakai kerudung atau nggak pakai kain sarung dikelebong begitu, nggak bisa keluar gitu kan. Jadi kalau malam juga kalau mau kemana-mana tuh ada yang ngawanin, ada yang nemenin gitu, kalau laki-laki nemenin gitu kan, saudara atau sepupu gitu kan. Emang dia tuh emang di kampung itu dibilang memang paling cantik lah gitu kan, satu rumah itu memang paling cantik, satu keluarga itu memang paling cantik lah gitu. Jadi bapaknya ini, orang tuanya udah ini juga lah, udahlah Siti katanya kan, kalau ada yang mau yang ngelamar, apa sih kurangnya kamu kan cantik katanya kan. Bapak juga makin lama, orang tua juga makin lama makin tua katanya kan. Adik-adik kamu belum pada yang nikah katanya kan. Katanya dia diam aja, nggak diiniin sama dia. Sudah itu ada berapa kali gitu orang ngelamar dia nggak mau. Jadi ada suatu hari datanglah orang gitu kan ke orang tuanya gitu kan. Tapi nggak ngomong langsung ke anaknya gitu kan. Tapi orang tua ini udah klop lah gitu kan, emang suka lah, masih ada hubungan saudara gitu kan. Lumayan lah kalau zaman dulu kalau di kampung itu dia tuh terkenal lah gitu kan, lumayan berduit lah gitu kan, mapan gitu kan. Dikasih tahu lah ke dia gitu kan, mau nggak Siti katanya sama itu katanya kan, ada orang cowok itu, orang itu mau ngelamar katanya kan. Nggak aku belum mau nikah kata dia kan. Nggak mau katanya kan. Ya udahlah, memang dia belum mau. Datanglah tuh orang gitu kan, datang ngelamar gitu. Tapi dia bilang, ya saya nggak bisa ngomong apa-apaan, anaknya belum mau nikah gitu kan, masih pingin ini lagi katanya. Udah tuh ada 2-3 orang lah gitu yang datang ngelamar gitu kan, tapi tetap ditolak sama dia. Sampai bapaknya bilang, apa sih yang kamu pilih gitu kan, kamu kan makin lama makin umur makin nambah, adik-adik kamu makin lama makin besar, adik-adik kamu juga pingin nikah gitu kan, bapak kan udah tua, emak kamu juga udah tua gitu kan. Katanya entar aku kalau juga ini ada tuh katanya, kalau memang ada aku pasti aku nikah katanya, nggak mungkin aku nggak nikah katanya kan. Yang jelek aja nikah, apalagi aku yang cantik, dia banggakan diri dia cantik itulah. Kayak aku yang cantik begini. Emang sih yuk, seketurunan itu emang cantik, cuman dia itu 5 saudara, 4 perempuan, 1 laki itu, kalau yang laki-laki itu nggak begitu inilah gitu kan, namanya juga laki-laki gitu kan. Sudah itu kalau yang satu lagi itu juga nggak begitu cantik juga gitu, badannya nomor 3. Ya nomor 3 itu nggak juga begitu cantik gitu kan. Tapi kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu emang cantik, memang cantik gitu kan. Suatu hari bapaknya ini sakit gitu kan, sakit. Jadi kata bapaknya itu, udahlah nak Siti, kata kapan lagi kamu nikah, bapak udah sakit-sakitan begini. Akhirnya sampai bapaknya meninggal itu dia belum nikah. Sampai bapaknya meninggal itu sampai dia amanah sama bapaknya. Udahlah kapan lagi kamu mau nikah, bapak udah sakit-sakitan begini, kasihan mak kamu katanya kan. Kalau mau nikah, nikahlah sekarang mumpung bapak masih ada. Enggak, aku belum mau nikah katanya kan. Ngapain buru-buru pingin nikah katanya kan. Enggak lah, aku pingin nikahnya sama orang yang begini, yang begitu. Pokoknya banyaklah celotehan dia gitu kan. Jadi sampai bapaknya itu meninggal, dia juga belum nikah. Ada setelah berapa tahun bapaknya meninggal itu, datanglah orang ke saudaranya, bukan saudara kandungnya gitu kan, sepupunya gitu kan, adik dari bapaknya gitu, adik dari emaknya itu pada datang gitu kan. Itu katanya kan, ada yang mau ngelamar katanya kan, ada yang mau datang nih kata ntar malam katanya kan. Ngomonglah sama emaknya tuh yuk kena sakit mata nih, Ratu Rabun emang dari mudanya tuh emang nggak begitu ngelihat. Cuman ibaratnya ke dia masih muda, masih bisa aktivitas ke kebun kemana masih bisa gitu kan. Emaknya ini kan makin lama kan matanya kan makin parah, makin rabun, makin nggak kelihatan. Jadi udah nggak kemana-mana. Kalau mau ke kebun, ke sawah gitu kan. Anak-anak inilah semua dia tinggal di rumah. Datanglah tuh ponakan, ada saudara dari emaknya nih atau saudara dari bapaknya juga pada datang. Katanya kan kalau orang manggil di sana tuh kan Ci. Ci katanya kan ada orang yang mau ngelamar si Siti katanya kan. Bagaimana pendapat Ci katanya kan.
Ya kalau aku sih katakan aku terima aja, dari dulu juga siapa yang ngelamar aku terima katanya kan. Yang penting anaknya mau apa enggak gitu kan. Kan nggak bisa dipaksain juga kata kalau dia nggak mau katanya kan. Anu tuh, tapi Ci katanya kan mau nggak kira-kira kata kalau orangnya pokoknya dia di kampung dua kampung lah dari dia tuh gitu kan. Terkenal Ci kalau di situ katanya. Ci tahu lah orangnya gini 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 katanya. Orangnya kaya katanya kan, kebun anunya luas kan, kalau orang zaman dulu kan bukan kayak orang sekarang detail ya. Kata ngajinya pintar Ci katanya kan, anaknya kata ngajinya pintar katanya kan, agamanya kuat katanya kan. Kalau di kampung itu terkenal lah dia tuh katanya kan, jadi anu katanya kan jadi juragan karet katanya kan. Kebun karetnya luas, sawahnya luas, tapi udah berumur Ci katanya kan, udah inilah katanya kalau buat nikah udah mapan lah katanya kan, udah agak berumur lah orangnya katanya. Oh iya katanya kalau memang dia mau kata emaknya kan, si Siti mau katanya nggak apa-apa sama-sama berumur katanya kan, Siti juga udah berumur katanya kan. Kalau memang mau, kalau dulu kan zaman dulu orang 20, 25 aja udah tua banget yuk. Kalau seumuran itu kan, apalagi orang di kampung. Kalau orang di kampung kan minimal nikah kadang orang mau umur 14, umur 16 kalau zaman-zaman dulu kan. Apalagi seumuran sejaman-zaman dia dulu kan. Jadi kata emaknya tuh suruhlah datang, kata emaknya tuh kan ngomong, omongin dengan si Sitinya katanya kan. Nggak wajar lagi dia mau nolak katanya kan, bapaknya udah nggak ada katanya kan, saya udah sakit-sakitan begini ya, emaknya tuh benar gitu kan. Jadi datanglah tuh orang tuh malam juga bawa makanan, bawa segala macam. Namanya juga orang mau ngelamar gitu kan. Datang. Pas orang tuh datang kan, yang laki-laki juga tuh datang. Keluarganya pada datang gitu kan. Belum ngelamar lah, maksudnya lagi nanyain, silaturahmi nanyain gitu kan. Mau nggak apa enggak anaknya gitu kan. Akhir tuh datanglah tuh, katanya ngapa sih mak, katanya kan sibuk banget suruh masak, suruh segala macam. Enggak, ada orang yang mau ngeliat, mau ngelamar, mau nanya bukan ngelamar katanya kan. Kalau kau mau katanya kan, ya kapan lagi nak, katanya kan mak udah tua, katanya bapak kau udah nggak ada kan, amanah bapak kau harus nikah katanya. Kasihan adik-adik yang di bawah kau belum pada nikah katanya. Bilang, ih katanya ngapain sih katanya nyuruh orang nikah katanya kan, jadi beban ntar kalau nikah katanya kan. Udahlah ya dilihat dulu lah katanya kan, orangnya lah mapan kata emaknya kan. Datanglah tuh orang serombongan keluarga, cuman mungkin dari emak bapaknya kali, saudaranya kali, sepupu-sepupunya kali, adalah berapa orang yang datang sama yang laki-laki yang mau nikah, yang mau ngelamar gitu kan. Itu datanglah tuh kan serombongan orang-orang tuh gitu kan, bawa makanan silaturahmi lah gitu kan, yang jelasnya bukan ini hasil bumi lah yang dibawa gitu kan. Silah dijamulah gitu kan, ngomonglah nih yang emak yang laki-laki gitu kan. Katanya maksud kami begini-begini katanya kan, mau dah anaknya katanya kan, kalau memang mau katanya kan kita jangan lama-lama katakan, anak kita udah yang si ini yang laki-laki juga udah berumur, yang perempuan juga udah berumur katanya kan. Datang dia dari kamar keluar kan sambil tolak pinggang begini kan, siapa yang mau nikah katanya kan. Emang aku selama ini aku nyusahin kamu katanya kan, nyusahin kamu, aku udah mau nikah katanya, apalagi nikah sama yang ini katanya, ditunjuknya tuh laki-laki, apalagi nikah sama yang ini katanya. Ih enggak deh katanya, mendingan aku seumur hidup aku nggak nikah katanya. Dia bilang mendingan aku seumur hidup aku nggak nikah daripada aku nikah dengan laki-laki ini katanya. Malu sampai laki-laki itu sampai tertunduk begini, sampai nggak ada suara. Akhirnya orang tuh emaknya doang tuh yang pamitan sama keluarganya, dia langsung turun, langsung malu. Sampai adiknya tuh yang bontot yang kecil tuh, yang cowok itu dipukul sama adiknya. Kan dia kan udah gede juga, udah bujangan gitu kan. Mau dipukul katanya. Bikin malu be kau Ci katanya kan. Bikin malu keluarga. Kalau kau tidak mau udah kau bilang begitu katanya kan. Malu kan orang katanya, kau bilang begitu. Kau tuh kata-kata kau katanya kan bakal jadi ini kau sendiri katanya. Bakal jadi balak kau sendiri katanya. Dia katanya ngap ribut pokoknya, berantem kan. Udah tuh emaknya nih makin lama makin ngelihat kelakuan anak itu begitu makin lama makin sakit gitu, sampai emaknya meninggal, dia juga belum nikah. Jadi akhirnya itu adiknya ya kan, yang namanya kan adik di bawah dia tuh kan otomatis kan pingin nikah, ada yang ngelamar gitu. Akhirnya tuh kena itu dari dia kena sampailah ke yang nomor 1, nomor 2, nomor 4.
yang nggak nikah tuh. Yang kena sentung belalo tuh, yang nggak nikah tuh. Setelah beberapa tahun setelah itu yang laki-laki ini nikah dengan orang nggak jauh dari kampung itu juga. Si Siti ini tadi kan yang namanya orang udah umur 30-an ke atas itu kan pasti udah ada perubahan lah gitu kan. Jadi dia udah pingin ngebet, pingin nikah begitu kan, orang pada nggak mau. Oh, jadi gimana tuh kena sentung belalo itu? Kena sentung belalo itu orang mau, dia nggak mau. Dia mau, orang nggak mau. Siapa yang kenain dia? Yang kena itu orang yang itu tadi lah, yang iniin dia tuh. Dan omongan dia juga tadi kan, sampai kapanpun kalau yang begitu laki-lakinya dia nggak bakalan nikah seumur hidup. Jadi sakit hati cowok. Sakit hati malu. Kan dibilang sambil tolak pinggang begini dia. Apa? Aku mau dinikahin sama yang laki-laki ini? Enggak deh katanya. Aku nggak bakalan nikah seumur hidup katanya. Daripada aku nikah dengan laki-laki ini katanya kan. Sudah tuh kata emaknya, sudahlah kalau memang kau sampai emaknya meninggal dia belum juga nikah. Jadi kan adik yang nomor 2 ini juga begitu kena gitu kan. Kalau yang dia tuh tinggi semampai, kalau adiknya tuh nggak begitu tinggi gitu kan, nggak begitu tinggi. Tapi cantik juga gitu kan, cantik juga. Jadi datanglah keluarga dari sebelah bapaknya tuh ditanyain ke orang pintar gitu kan. Kenapa nih anak ponak-ponakan dia nih pada nggak nikah-nikah gitu kan. Dibilanglah dengan orang pintar tuh, bukannya salah ini katanya kan, dia tuh nomor 1 kata-kata dia, tapi kenanya nih serumah nih kena katanya. Serumah nih kena katanya, kena sentung belalo. Rupanya ukuran badan dia tuh udah dibawa sama orang mati. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi dibawa ibaratnya kan kalau misalnya dia itu kan nggak tahu bahwa dia kena sentung belalo. Jadi adiknya ini yang orang pingin, orang mau nikahin juga nggak jadi. Jadi uaknya tuh dari sebelah ke bapaknya tuh datang nanyain gitu kan ke orang pintar, kenapa ponakannya nggak nikah-nikah gitu kan, serumah-rumah tuh nggak nikah-nikah. Jadi kata orang pintar bilang, dukun bilang, katanya ponakan kau tuh kena sentung belalo. Kena sentung belalo tuh serumah-rumah tuh kena sentung belalo katanya kan. Kalau nggak diobatin, tapi susah. Kalau yang satu ini susah nggak bakalan nikah sampai mati. Yang pertama yang Siti itu tadi. Sampai mati pun katanya kan nggak bakalan dia nikah karena ukuran badan itu udah dibawa orang mati. Jadi ukuran badan dia tuh mungkin ada yang sakit hati, mungkin diukur badan dia tuh nggak tahu siapa, entah orang, entah setan, kita nggak tahu ya. Ya nama kerjaan setan dibawa ke orang meninggal nih, misalnya diselipin ke kuburan orang yang meninggal, dibawa ke dalam kuburan. Apa jadi yang maksudnya diukur ukuran badan kita nih diukur. Ukurnya pakai? Ya pakai kain lah. Oh, jadi pakai kain diukur. Pakai kain diukur. Kainnya itu? Iya, kain itu nggak mungkin lebar-lebar kain tuh, paling kayak tali lah gitu kan. Mungkin dimasukin orang ke dalam kuburan orang meninggal. Orang yang meninggal tuh, misalnya ini ada yang meninggal, mungkin ditaruh di mananya nggak tahu kita ya, tahu sampai mati pun nggak bakalan nikah katanya kan. Jadi jahat orang dulu kalau dia sakit hati dengan seseorang itu emang kebawa mati. Jadi ketahuannya di situ tuh yang nomor 2 itu ada orang ngelamar. Dia nggak mau, dia mau, orang nggak mau. Di gitu. anak yang nomor 2. Yang nomor 2 nih yang ketahuannya kena serumahnya tuh kena sentung belalo. Jadi kata tuh kasihan katanya kan, yang berbuat 1 orang katanya kan, yang kena semua katanya kan. Yang nomor 3 ini nikah. Nikah. Mungkin memang persyaratan itu yang benar-benar cantik kali ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 4 yang nggak nikah sampai mati. Ini yang pertama ini sampai kena gangguan jiwa. Nomor 1 kena gangguan jiwa, nomor 4 kena gangguan jiwa. Jadi itu kalau dia lagi ngamuk kalau dia lagi ngamuk tuh habis tuh, semua barang dipecahin sama dia. Dibanting sama dia. Kain dibakar, kain dirobek, baju begitu. Sampai dia meninggal pun kata orang yang ngelihat gitu kan. Kalau mama memang nggak ngelihat kan beda. Dia di kampung, mama kan memang almarhumah buyut dulu kan pindahnya ke kota, pasar lah gitu kan, jauh dari situ. Jadi udah nggak tahu lagi, cuman dengar cerita orang gitu kan. Sampai dia meninggal pun itu sampai diikat dipasung. Sampai dia pas dia sakit nak meninggal tuh aja tuh baru dilepas, orang
Ngamuk, kalau dia lagi ngamuk tuh habis semua barang. Itu rumah dia tuh, dia dulu termasuk orang agak senang lah hidupnya gitu, nggak susah-susah banget gitu kan hidup. Itu habis perabotan dihancurin sama dia. Kan kalau dulu kan zaman dulu kan orang piring keramik gitu kan, zaman-zaman dulu kalau di kampung tuh kan kebeli punya lah gitu, orang punya lah. Habis dipecahin sama dia, dibanting sama dia kalau dia ngamuk. Udah puas orang ini ngobatin dia sampai meninggal pun dia sampai nggak nikah. Itu kan berapa bulan sebelum dia meninggal lah, itu baru dilepas orang. Dia udah nggak bisa bergerak kan, baru dilepas orang pasungnya. Kalau nggak kain dirobek sama dia, ditaruh di badan, di kain dirobek. Kalau yang nomor 2 ini orangnya nggak kalem gitu, nggak ini, tapi dia juga kena gitu, diobatin udah nggak mempan. Yang nomor 3 nih kali karena paras tuh kurang ibaratnya kurang cantik dari yang lain. Itu yang nikah dia itu dapat anak 4, kalau nggak salah dia tuh 4 orang tuh anaknya, 2 laki 2 perempuan gitu kan. Meninggalnya juga sakit biasa lah gitu kan. Yang nomor 4 tuh sampai meninggal juga nggak nikah juga itu. Iya, dan itu juga kena gangguan jiwa juga, ngaco sana ngaco sini gitu kan. Jadi dalam satu keluarga 5 orang itu cuma 2 yang nikah, 3 nggak nikah sampai meninggal. Dia nggak nikah. Makanya ya, orang-orang kampung tuh kan kalau ngomongin masalah dia gitu orang pada takut karena mulutnya gitu kan, orang nggak sanggup. Mulutnya kalau dia udah ngomong nggak ada bagusnya nih orang. Itu yang pertama. Kalau yang nomor 2 tuh kalem gitu, nggak banyak ngomong gitu kan. Kata adiknya yang bontot tuh, kata kasihan katanya, gara-gara katanya kan yang lain terlantar, katanya yang lain pada nggak nikah katanya. Yang kita kasihannya itu emaknya sampai melihat, ya Allah, kata kenapa ya sampai begini amat katanya kan. Anak-anak aku katanya pada nggak nikah. Jadi emaknya tuh nggak ketemu dengan anaknya yang nikah yang nomor 3 tuh, nggak ketemu, emaknya udah keburu meninggal. Jadi kalau yang nomor 3 itu nikahnya juga nggak sama orang kampung itu, sama orang luar dari kampung itu. Jadi nggak nikah, orang pada nggak beraninya itu karena itu, jangan kata orang kan, kalau kamu berani masuk ke situ jempol 2 kata orang kan, karena katanya di situ memang luar biasa orangnya. Padahal yang mulutnya yang jelek tuh cuma 1 doang. Kena imbas semua. Kalau sentung belalo itu itu ilmu hitam. Kayak orang yang kena sentung belalo gitu kan, kalau yang nggak kebawa orang mati, nah itu memang insya Allah masih bisa diobatin. Masih bisa lah diobatin. Itu kan semua kan, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, ibaratnya apapun yang kita minta diijabah sama dia kan. Ibaratnya kita minta jelek, dikasih jelek. Kalau kita mintanya baik, ya dikasihnya baik gitu kan. Tapi tergantung niat kita tadi. Kalau niat kita memang niat kita jelek, ya jelek lah, terimalah hukumannya gitu kan. Dan nanti katanya, tapi tetap kan jalannya tuh diteruskannya. Itu kan syaratnya kan kalau yang kena begitu kan dimandiin gitu kan, dimandiin. Itu kalau nggak salah itu mandi di tengah malam itu, mandi pakai bunga 7 rupa. Kalau yang ibaratnya kalau yang kena sentung belalo tuh kan, kalau orang di kampung kan masih di jamban tuh, masih ada jamban. Kan ada titian tuh dari tebing ini ke jamban itu kan ada titian. Biasanya tuh kalau orang mau mandiin, mau ngobatinya tuh nyelam dari sini nimbul ke sini, udah tuh nyelam ke sini nimbul ke sini, ngelewati titian itu. Titian buat kita jembatan kecil, bukan jembatan besar gede begitu, cuma papan sekeping lah gitu kan buat kita nih. Itu biasanya kalau orang dukun yang mau ngobatinnya bisa sembuh. Nah, itulah kalau memang ilmu hitam itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang nggak bisa disembuhkan. Kalau yang udah kebawa orang meninggal, ukuran badannya udah kebawa orang meninggal tuh insya Allah nggak bakalan. Tapi dia doang ya. Tapi kalau yang lain kan, yang satu kan bisa nikah. Tapi itu tadi syaratnya dimandiin sama dukun itu tadi kan, orang yang pintar yang ngerti gitu kan, dimandiin. Sudah tuh disyaratin lah gitu kan. Ada apa di badannya tuh jadi dibuang. Kalau di kampung masih sampai sekarang juga mungkin masih digunakan orang begitu. Kalau di kampung itu jangan salah ngomong. Jangan, biarpun secantik apapun kita, ya namanya kita kan semua ciptaan Allah. Ada yang cantik, ada yang jelek. Semua manusia nggak ada yang sempurna, yang kesempurnakan cuma Allah. Makanya dari itu kita sebagai manusia itu harus, kan kalau sekarang orang jempol, kalau dulu mulutmu harimau, kalau sekarang nih jempolmu penjaramu.
Itu sekarang. Kalau dulu mulutmu harimaumu, harus dijaga mulut kita. Secantik apapun kita, sepintar apapun kita, masih ada yang lebih gitu kan. Kan jaga diri, jaga mulut gitu kan. Kalau sekarang kita HP, jempol, hati-hati jempol kita, jangan sembarangan kita komen, jangan sembarangan kita share, yang kita nggak tahu jangan kita share, yang kita nggak suka sama orang komen segala macam, jangan kita komen. Kalau kita nggak suka udah diam aja. Ada sekarang nih ada mata lihat, ada telinga dengar. Kita jangan ikut campur urusan orang. Kalau orang mau kita, biarin, Allah ada. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kita berbuat baik ke orang, insya Allah kita akan balas baik. Satu, kita berbuat baik ke orang, 10, 100 Allah ganti kita semuanya. Dari dulu mama berpegang, biarpun mana jeleknya kita, biarpun mana cantiknya kita, jangan ganggu orang, orang jangan ganggu kita. Jaga diri, jaga mulut, jangan sampai kita menyakitin orang. Orang nyakitin kita biarin aja, nggak apa-apa. Teman-teman, demikianlah kisah atau pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang barusan diceritakan oleh ibu saya. Demikianlah kisah yang dapat ibu saya sampaikan. Semoga di next video ibu saya mau menceritakan kembali kisah-kisah misteri yang beliau ketahui atau yang beliau alami. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki kisah misteri, Buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita teman-teman semuanya. Atau teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman dan teman-teman secara langsung menceritakan pengalaman misteri yang teman-teman alami kepada teman-teman semua yang sedang menonton video saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya, Karin, dan ibu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.